Jemaat yang terkasih, Shalom dan selamat Natal. Pasti kita masih bisa merasakan semangat Natal yang baru saja kita rayakan tanggal 25 Desember kemarin. Dan semoga kita kemarin bisa merayakan dan menghayati Natal bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih kita. Sebelum kita memulai doa keluarga pada hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah doa keluarga kita, marilah kita menaikkan lagu dari NKB 69, Yesus telah datang ke dunia cemar, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami Tuhan. Kami baru saja merayakan Natal, kelahiran anak-Mu yang Kau kirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mengingat semua kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu dalam setahun ini Tuhan. Kami mau terus selalu setia dan memahami kehendak-Mu lebih lagi Tuhan, agar kami bisa memahami peranan kami di dalam dunia ini sebagai anak-anak-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan memulai ibadah doa keluarga kami pada hari ini Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan agar kami lebih lagi dapat mendekatkan diri dengan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah semua yang akan melayani di ibadah ini Tuhan. Apa yang kami lakukan ini hanyalah sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2
ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Bapak Loni. Saudara, itu adalah satu bacaan yang sudah sangat terkenal dan mungkin kita sudah berkali-kali mendengarkan kisah Natal itu selama bulan Desember ini. Entah berapa kali kita sudah mendengarkannya. Saudara, cerita itu adalah cerita yang sangat terkenal. Dan di situ ada kata jangan takut. Saudara, siapa yang pernah merasa takut? Saya rasa semua orang pernah merasakan takut. Anak kecil mungkin takut gelap, takut ditinggal sendirian. Anak yang sudah remaja mempunyai ketakutan yang berbeda. Mungkin takut akan masa depannya, takut menghadapi hal-hal yang dirasakannya sulit, mungkin takut dengan orang yang mengancam dirinya, dan sebagainya. Orang yang lebih dewasa lagi punya rasa takut yang berbeda. Mungkin rasa takut itu bercampur dengan rasa khawatir akan masa depan, khawatir dengan pekerjaannya, takut dan merasa khawatir dengan hal-hal yang belum pernah ditempuhnya. Bagaimana, apa yang akan terjadi, itu yang sering kali dipikirkan oleh seseorang. Ya saudara, setiap orang mempunyai rasa takut. Nah, di dalam cerita Natal tadi dikatakan jangan takut. Rasa takut itu juga mungkin dialami oleh para gembala pada saat itu. Secara khusus, pada malam ketika mereka berjaga, tiba-tiba mereka melihat terang yang luar biasa. Nah, tentu saja mereka merasa khawatir. Apa yang akan terjadi? Atau mereka merasa terkejut. Apa yang terjadi? Terang apa ini? Lalu bunyi-bunyian apa ini? Dan malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Karena mereka datang membawa berita sukacita, yaitu bahwa apa yang mereka nanti-nantikan telah terjadi, yaitu janji Allah akan datangnya Sang Juru Selamat
telah digenapi pada malam hari itu. Cerita itu sungguh luar biasa dan bukan sebuah dongeng, tapi itu adalah kisah nyata. Saudara, saya yakin para gembala yang sudah mendapatkan berita dari para malaikat, lalu dikatakan mereka segera pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, benar atau tidak. Dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang diceritakan oleh malaikat itu, semuanya adalah benar. Lalu mereka pulang dengan penuh sukacita. Saudara, sukacita inilah yang menggantikan rasa takut mereka, rasa terkejut, rasa heran yang pertama-tama dirasakan ketika ada malaikat Tuhan datang. Dan setelah mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu bayi Yesus, mereka merasakan sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Saudara, kenapa kita bersukacita? Tentu saja ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Dan pada hari Natal ini, apakah kita juga merasa sukacita? Ada orang yang merasa sukacita karena ada pesta Natal, ada hadiah Natal, ada makanan-makanan yang luar biasa, yang biasanya sepi makanan, sekarang ramai makanan, atau memiliki hal-hal baru di hari Natal ini sehingga penuh dengan sukacita. Saudara, para gembala pulang dari kandang Bethlehem. Mereka bersukacita bukan karena gajinya naik, bukan karena statusnya naik, bukan karena mereka bukan gembala lagi, tetapi mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat, sehingga sukacita itu membuat mereka berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi, yaitu hidup yang keras, hidup yang seringkali dihina oleh orang-orang lain yang punya status ekonomi ataupun status sosial yang jauh di atas mereka. Tetapi sekarang mereka penuh sukacita dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Saudara, ada satu cerita. Setelah para gembala itu mengalami sukacita, maka mereka terus-menerus mengingat sukacita itu, dan setiap kali mereka mengingat, mereka penuh sukacita, dan sukacita itu tidak hilang dari kehidupan mereka. Karena apa? Sekalipun mereka, para gembala yang seringkali dianggap orang pinggiran, orang yang rendah, tetapi mereka dipilih oleh Allah untuk mendengar berita Natal yang pertama. Saudara, beberapa tahun kemudian, maka para gembala itu sudah tidak mengembalakan lagi karena mereka sudah tua, mereka sudah menjadi kakek-kakek dan tinggal di rumah. Maka cucu-cucu mereka, anak-anak mereka sudah mendengarkan berita sukacita itu, dan mereka ikut bangga bahwa ayah ataupun kakek mereka pernah mengalami hal yang luar biasa, melihat malaikat, mendengar berita sukacita Natal, dan mereka sudah melihat Sang Bayi Yesus. Pada suatu hari seorang anak kecil bertanya pada kakeknya, "Kek, ceritakan apa yang kakek alami, seperti teman-teman saya yang semuanya sudah mendengar berita dari kakeknya. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Ayo kek, ceritakanlah." Maka sang kakek menceritakan. Pada malam itu, langit terang, dan pada waktu itu mereka melihat terang yang luar biasa. Lalu mereka mendengar paduan suara surgawi, yaitu para malaikat yang bernyanyi. Dan seorang malaikat datang kepada mereka, mengatakan, "Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Maka semua para gembala segera pergi ke Bethlehem. Lalu sang cucu bertanya, "Kek, kakek ikut juga kan ke Bethlehem? Kakek melihat juga kan Sang Bayi Yesus? Coba kek, ceritakan bagaimana bayi itu, bagaimana suasana kandang di mana Sang Juru Selamat itu dilahirkan." Sang kakek yang semula bercerita penuh semangat, kini dia terdiam. Dia termenung dan tidak bisa menjawab. "Kek, apa yang terjadi? Kakek juga melihat kan, kek? Ayo kek, ceritakan kepada saya."
Setelah cukup lama, lalu sang kakek berkata, kakek tidak ikut mereka. Kakek tidak melihat sang juru selamat. Tidak. Saudara, sungguh sangat menyesal sang kakek. Kenapa dia tidak bersama dengan teman-temannya pergi ke kandang di Bethlehem itu? Saudara, ada berita sukacita, tetapi kalau orang tidak menanggapinya, maka mereka tidak mendapatkan sukacita itu. Begitu juga dengan sukacita Natal. Pada saat orang hanya mendengar, tetapi tidak menikmati di dalam kehidupannya, dia tidak memiliki sukacita Natal. Sama seperti satu lagu yang mengatakan, "Just help yourself." Di dalam syair lagu itu dikatakan, "There is a candy on the shelf. If you want to taste, just help yourself." Artinya, ada permen di rak. Kalau engkau ingin mencicipi, ambillah dan nikmatilah. Kalau orang itu hanya tahu ada permen yang manis, permen yang lezat, tetapi dia tidak mengambil dan mencicipinya, dia tidak menikmati kemanisan permen itu. Sama seperti kalau kita sakit kepala, kita tahu di kotak obat ada obat sakit kepala. Kepala kita sangat sakit, tapi kalau kita tidak mengambil obat itu, maka kepala kita tetap sakit. Saudara, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Entah berapa lama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sejak kecil, sejak remaja, sejak muda, atau sudah beberapa tahun. Berita Natal sudah kita dengarkan berapa kali. Sudah berkali-kali dan tiap tahun kita mendengar berita Natal. Apakah berita Natal itu hanya sekedar numpang lewat, kemudian tidak pernah singgah dalam hidup kita, dan kita tidak menikmati sukacita Natal? Ataukah sukacita Natal itu ada di dalam hati kita dan terus-menerus mewarnai kehidupan kita sepanjang tahun? Bukan hanya selama ada pohon Natal, bukan hanya selama bulan Desember, tetapi kita akan menikmati sepanjang tahun. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan yang mengasihi kita telah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia untuk mengasihi kita, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada Natal kali ini kita juga terus-menerus diingatkan selama 1 bulan ini tentang kisah Natal. Sukacita apakah yang didapat para gembala yang datang ke Bethlehem? Honor mereka tidak naik, status sosial mereka tidak naik, kehidupan mereka tidak berubah, masalah mereka tetap ada. Tapi ada sukacita karena telah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ada Yesus di hati mereka. Ada sukacita yang melimpah. Ada kekuatan baru yang menolong mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, musuh-musuh para domba, ataupun perampok, pencuri yang mau merampas domba mereka. Mereka mendapatkan kekuatan baru dan mereka mendapatkan pengharapan akan masa depan mereka. Ada sukacita dalam menghadapi hidup mereka selanjutnya karena Allah telah mengenapi apa yang dijanjikannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Natal kali ini yang sudah kita rayakan kemarin atau beberapa hari yang lalu, sukacita Natal itu jangan lenyap dari hati kita. Biarlah Sang Juru Selamat juga lahir di palungan hati kita, sehingga sukacita Natal itu bukan kita dapatkan hanya pada saat kita mendengar firman Tuhan, hanya pada saat ada perayaan Natal, tetapi sukacita Natal akan terus-menerus kita simpan dalam hati kita, akan kita biarkan untuk berkobar, menyala, menerangi langkah-langkah kita untuk memasuki hari-hari kita selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan terang Natalnya untuk menerangi hidup kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena selama bulan Desember ini Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berlalu, kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, kami boleh tetap mendapatkan berita sukacita Natal, kami boleh tetap merayakan Natal walaupun secara sangat sederhana. Biarlah Tuhan, sukacita kami tidak tergantung dari pesta, sukacita kami tidak tergantung dari hadiah-hadiah, sukacita kami tidak tergantung dengan meriahnya perayaan, sukacita kami tidak tergantung dengan barang-barang atau makanan-makanan yang kami miliki, bukan tergantung dari hal-hal yang duniawi. Tetapi Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi hidup di dalam hidup kami, karena kami boleh merasakan Tuhan Yesus yang lahir di hati kami, menerangi hidup kami, mengubahkan hidup kami yang mungkin gelap, murung. Kami boleh tersenyum, kami boleh merasakan kebahagiaan. Tuhan, biarlah kebahagiaan ini Tuhan boleh terus-menerus kami miliki untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Tolong kami juga Tuhan, untuk terus-menerus mau membagikan sukacita Natal di dalam kehidupan kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada seisi rumah kami, kepada orang-orang yang bisa kami telepon, yang bisa kami berikan berita melalui WhatsApp, melalui media sosial, ataupun melalui apapun juga, agar mereka Tuhan yang saat ini masih tinggal di dalam kegelapan, agar mereka yang saat ini sedang berduka, mereka juga boleh mendapatkan sukacita Natal. Tuhan, kami ingin berdoa juga di tengah-tengah suasana Natal ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang lemah tubuh, mereka yang harus menjaga anggota keluarga mereka yang terbaring sakit, ataupun mereka Tuhan yang telah kehilangan sanak keluarga, handai tolan, sahabat, teman yang telah pergi karena COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau memberikan penghiburan, Tuhan mau memberikan kekuatan, agar mereka pun boleh merasakan sukacita Natal. Tuhan, biarlah sukacita Natal ini boleh terus-menerus ada di dalam kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah minggu, biarlah sekalipun kami belum bisa mengalami perjumpaan dengan saudara-saudara seiman kami, Tuhan mau berkati, Tuhan mau pimpin hamba Tuhan, para petugas dalam menjalankan tugas mereka di dalam melaksanakan ibadah minggu, dan kami pun dapat beribadah Tuhan melalui ibadah-ibadah secara online ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tiliklah hati kami. Mungkin ada pengharapan, ada kesuraman, masih ada kedukaan, ataupun masih ada hal-hal yang mengganjal kehidupan kami, ada masalah yang belum dapat kami atasi di tengah-tengah sukacita Natal ini Tuhan, sehingga sukacita kami belum penuh. Biarlah Tuhan sendiri mau bukakan jalan keluar buat kami. Tuhan mau menolong kami, memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan menerangi kami, Tuhan mau menolong kami sekalian, agar kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, tak ada habis-habisnya setiap hari. Bahkan pengharapan di dalam kehidupan kami boleh terus ada. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan mau menolong di masa-masa atau di saat-saat liburan ini Tuhan, kami bisa menjaga diri agar kami tidak membuat virus corona ini makin berkembang, tetapi Tuhan kami boleh menjaga diri kami maupun sesama kami, sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir Tuhan. Tolonglah juga semua para petugas baik di rumah sakit maupun di jalan-jalan dimanapun juga Tuhan, para petugas untuk menghentikan penularan mereka sekalian Tuhan, tolong, dan juga Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kita juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Semoga sukacita Natal selalu ada dalam hati kita dan kita dapat juga menghayati makna Natal dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan pujian dari NKB 71, sebuah nama yang permai, baitnya yang pertama sampai dengan ketiga.